Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 6 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat yang sudah kami lalui dalam seluruh perbaktian dan pelayanan dalam pekerjaan-Mu. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Nemani Singarimbun. Kepada Bapak Nemani, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan ruang kita pada malam hari ini 6 Desember 2025 berjudul Mengungkap Tipu Daya Musuh. Ayatnya terdapat dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebagai umat, kita menantikan kedatangan Tuhan di awan-awan di langit. Dan betapa cermatnya kita harus memeriksa hati kita agar kita dapat mengetahui apakah kita berada di dalam iman atau tidak. Tampaknya ada kabut di depan mata banyak orang karena mereka gagal memahami hal-hal rohani dan tidak mengenali cara kerja setan untuk menjerat jiwa mereka. Orang Kristen tidak boleh menjadi budak hawa nafsu. Mereka harus dikendalikan oleh Roh Allah. Tetapi banyak yang menjadi sasaran empuk musuh. Karena ketika pencobaan datang, mereka tidak bersandar kepada Yesus. Tetapi justru khawatir akan di luar tangannya. Dan dalam kebingungan kehilangan seluruh iman dan keberanian mereka. Mereka tidak ingat bahwa Yesus telah menolong mereka keluar dari kesulitan di masa lalu. Bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk pencobaan sehari-hari. Dan bahwa Dia dapat menolong dalam kesulitan saat ini. Kita gagal dalam kesulitan-kesulitan kecil kita sehari-hari dan membiarkannya mengganggu dan menyusahkan kita. Kita jatuh di bawahnya sehingga menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Namun, berkat yang paling penting akan dihasilkan dari kesabaran dalam menghadapi kesulitan-kesulitan sehari-hari ini. Karena kita akan memperoleh kekuatan untuk menanggung kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Setan akan menekan kita dengan godaan-godaan yang paling berat. Dan kita harus belajar untuk datang kepada Allah dalam setiap keadaan darurat. Kita mengaku sebagai orang Kristen yang alkitabiah dan kita tidak dibiarkan dalam kegelapan untuk melangkah selangkah demi selangkah dalam ketidakpastian. Kita harus tahu kemana kita akan pergi. Kita tidak akan berada dalam kegelapan jika kita mengikuti Kristus sebagai pemimpin kita. Karena Dia berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Ketika jalan tampak penuh kesulitan dan diselimuti kegelapan, kita harus percaya bahwa ada terang di depan
dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi terus maju. Dikutip dari buku The Vivo Herald, Mei 19 tahun 1891. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Bapak Nemani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini menyatakan kepada kita pentingnya untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan memeriksa hati, terutama menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kadang kita gagal memahami perkara rohani dan tidak menyadari tipu daya setan karena tidak sepenuhnya bersandar kepada Yesus saat menghadapi pencobaan dan tipu daya atau muslihat musuh, yaitu setan. Kekhawatiran dan kebingungan membuat kita kehilangan iman dan keberanian. Padahal Yesus telah menolong kita di masa lalu dan kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya, selalu cukup bagi kita. Apa yang membuat kita sering jatuh ke dalam jerat setan? Di dalam renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 349, paragraf 4 berkata, kita gagal dalam kesulitan-kesulitan kecil kita sehari-hari dan membiarkannya mengganggu dan menyulitkan kita. Kita jatuh di bawahnya, sehingga menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Namun, berkat yang paling penting akan dihasilkan dari kesabaran dalam menghadapi kesulitan-kesulitan sehari-hari ini, karena kita akan memperoleh kekuatan untuk menanggung kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Setan akan menekan kita dengan godaan-godaan yang paling berat, dan kita harus belajar untuk datang kepada Allah dalam setiap keadaan darurat. Kesulitan kecil sehari-hari sering membuat kita jatuh dan menjadi batu sandungan. Namun justru melalui kesabaran menghadapi tantangan harian inilah kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Karena setan akan menggoda dengan lebih keras lagi. Kita harus belajar datang kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak berjalan dalam kegelapan jika mengikuti Dia. Walau jalan tampak sulit dan gelap, kita harus percaya bahwa terang menanti di depan dan terus melangkah maju tanpa menyimpang. Karenanya, ayat inti di dalam renungan malam ini, Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya? Kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya dengan memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Sebagaimana terdapat di dalam Efesus 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya dengan memperlengkapi diri dengan senjata Allah sebagaimana kita baca di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Penipu besar telah mempersiapkan tipu muslihatnya bagi setiap jiwa yang tidak siap menghadapi pencobaan dan dijaga oleh doa yang terus-menerus dan iman yang hidup kepada Allah. Sebagai pelayan Allah, sebagai orang Kristen, kita harus berusaha menyingkirkan batu sandungan. Kita harus menyingkirkan setiap rintangan. Marilah kita mengakui dan meninggalkan setiap dosa agar jalan Tuhan dipersiapkan, agar Dia dapat datang ke dalam kehidupan kita dan memberikan kasih karunia-Nya yang melimpah. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 22 Maret 1887, paragraf 7 berkata, tidak ada yang lebih ditakuti setan selain umat Allah akan membersihkan jalan dengan menyingkirkan setiap rintangan, sehingga Tuhan dapat mencurahkan Roh-Nya ke atas gereja yang merana dan jemaat yang tidak bertobat. Jika setan berhasil, tidak akan pernah ada kebangunan rohani lain, besar atau kecil, hingga akhir zaman. Namun kita tidak mengabaikan tipu muslihatnya.
kita dapat melawan kuasanya. Ketika jalan dipersiapkan untuk Roh Allah, berkat akan datang. Tipu daya besar terakhir akan segera terbuka di hadapan kita. Musuh, yaitu setan dan para pengikutnya, akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib di hadapan kita. Kepalsuan akan begitu mirip dengan kebenaran, sehingga mustahil untuk membedakannya, kecuali melalui kitab suci. Melalui kesaksiannya, setiap pernyataan dan setiap mujizat harus diuji. Roh Allah atau Roh Yesus Kristus mengarahkan kita kepada kitab suci, firman-Nya untuk mengungkap tipu dayanya. Roh nubuat di dalam Darkness Before Dawn, halaman 36, paragraf 1 berkata, setan menggunakan segala cara yang memungkinkan untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan tentang Alkitab. Karena pernyataan-pernyataan Alkitab yang jelas mengungkapkan tipu dayanya. Pada setiap kebangkitan pekerjaan Allah, raja kejahatan dibangkitkan untuk melakukan aktivitas yang lebih intens. Ia kini mengerahkan upaya sekuat tenaganya untuk perjuangan terakhir melawan Kristus dan para pengikutnya. Saudara-saudari sekalian, kita harus tetap waspada. Untuk mengungkap tipu daya musuh, kita harus menguatkan diri di dalam Tuhan dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Menguji segala sesuatu dengan Alkitab atau firman Allah, berjaga-jaga dan berdoa terus-menerus, mengenali metode setan melalui firman Allah, menjalin hubungan pribadi yang hidup dengan Kristus, dan menjauhkan diri dari dosa yang memberi celah bagi setan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon, karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar kami dapat mengungkap atau menyatakan dengan jelas tipu daya musuh yang menjerat dan menjatuhkan kami, serta memisahkan kami dari Bapa dan Yesus Kristus. Biarlah kami tekun mempelajari firman-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu, dan karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.